Orang mengatakan di balik sukses seseorang ada istri di belakangnya. Tentu pastilah ini berlaku bagi keluarga-keluarga, bagi seseorang yang menikah. Merenungkan bacaan pertama tadi, saya teringat akan kisah Daud yang mirip betul dengan kisah Raja Ahab bersama dengan istrinya Isabel yang merebut kebun anggur Nabot. Daud merebut istri perwiranya Uria. Hanya Daud diingatkan oleh Nabi Nathan bahwa Daud serakah, sudah mempunyai harta berlebih, dikatakan masih merebut, masih menginginkan harta orang miskin, yakni harta rakyatnya. Dan Daud bersumpah bahwa orang yang seperti itu harus dibunuh. Nabi Nathan mengatakan orang itu adalah engkau sendiri. Sayangnya pada kisah Raja Ahab tidak ada yang mengingatkan, atau barangkali Raja Ahab jauh lebih jahat. Sebab apa? Sebab Raja Ahab adalah Raja Samaria, Israel bagian tengah yang sudah campur baur dengan budaya asing dan tidak dianggap lagi sebagai orang Israel, melainkan sebagai orang yang sudah tidak akan mendapatkan jalan keselamatan. Karena itu maka akhir dari kisah Raja Ahab bersama keluarganya jauh lebih tragis dibandingkan akhir dari kisah Daud bersama dengan istrinya. Keluarga, anak-anak dan istri Raja Ahab ini akhirnya akan mengalami kematian yang mengerikan. Itu terjadi menurut prinsip dan teologi kitab Perjanjian Lama karena tidak ada pertobatan, karena keberdosaan yang dihidupi terus-menerus, Allah menghukum orang berdosa ini. Setiap keluarga baiklah merenungkan dengan sungguh-sungguh di balik setiap sukses, tetapi juga di balik kegagalan hidup seorang suami, ada istri yang berperanan di situ. Barangkali kisah hari ini dapat menjadi inspirasi untuk bagaimana bersama sehati sepikir, senasib seperjuangan, seia sekata dalam untung dan malang, saling mengingatkan untuk berjalan, berlaku, menghidupi kehidupan bersama itu dengan baik, hidup adil, benar, dan jujur. Prinsip yang mendasari kehidupan keluarga juga bisa diambil dari kisah Injil. Yesus mengatakan bukan hukum gigi ganti gigi, balas dendam, tidak dapat mengampuni, tetapi kasih, pengampunan, kenyamanan, keamanan. Mungkin ayat yang ketiga dapat kita gunakan untuk memahami pesan Yesus ini. Bila engkau diminta untuk mengantar seorang 1 mil, antarlah 2 mil. Pulang pergi,
jadikanlah orang aman, jadikanlah orang seumur hidup penuh kedamaian. Panggilan kita adalah menolong orang lain dan bukan menyesatkan, membuat orang lain nyaman dan bukan ketakutan. Mari kita menjadi sungguh sakramen keselamatan bagi setiap orang. Tuhan memberkati kita. Amin.